Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini kembali saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi bos puli yang macet. Kebetulan lagi ada barang yang buat prakteknya nih, Aerox tahun 2017 yang mengalami hal yang serupa, yaitu bos puli yang macet. Di video sebelumnya saya bikin tutorial di Yamaha X-Ride cara melepas bos puli. Sempat juga saya bikin tutorial melepasnya di Yamaha Aerox punya saya, tapi kemacetannya itu nggak terlalu parah ya. Dan kali ini kembali dibikin tutorial untuk Yamaha Aerox. Ini bisa untuk semua motor ya tutorialnya. Ini di motor standarnya Yamaha Aerox. Bagian kipasnya pun masih standar ya. Kita buka aja dan langsung ke prakteknya. Ini tadi udah saya buka-buka. Fan beltnya pun masih pakai yang standar. Terakhir kali masalahnya pada saat ganti roller. Mau ganti roller, pulinya macet, nggak bisa dibuka. Oh ya guys, tuh pulinya stuck ya di sini, bosnya. Kita lepasin dulu slidernya. Nah, ini masih bisa geser dikit, tapi susah banget ya. Mau dibalikin lagi susah. Ini udah stuck macet, otomatis kita harus lepas lagi pakai alat yang kemarin ya. Memang banyak banget ya, mau di motor apapun kejadian bos pulinya macet. Rata-rata sih karena karat atau mungkin penyebab lain. Kalau yang saya rasain 2 kali ya, pengalaman di Aerox saya 2 kali macet, X-Ride saya sekali. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah. Sepertinya sih gara-gara kencengin pakai impact ya kalau di motor saya. Entah karena terlalu kencang torsinya sehingga terlalu mendem si bagian bosnya, yang bikin bos pulinya ini jadi macet. Karena motor saya sih rajin dibersihin dan dikasih grease, tapi macet-macet juga. Tapi entahlah penyebab utamanya apa. Seumur-umur motor saya itu punya X-Ride gak pernah yang namanya bos puli macet. Baru kemarin saya bikin langsung videonya, dan saya juga langsung beli alatnya seperti ini ya guys. Ini saya jelasin lagi kalau baru tahu nih video saya yang ini. Ini adalah tracker magnet untuk Yamaha Jupiter atau Vision yang model masih pakai gigi ya. Ini tracker nomor 9. Saya pakai merek Molar dengan harga 90.000. Kalau bisa, kalau kalian mau beli alat seperti ini, cari yang lebih mahal, jangan yang murah. Karena ada harga yang 40 ribuan tapi kualitasnya nggak bagus ya. Drat ininya cepet habis. Cara pemakaiannya masih sama seperti di video sebelumnya. Tinggal kita pasang seperti ini. Terus bautnya, coba. Sepertinya kalau yang ini nggak usah pakai ganjel ya. Kalau di X-Ride kan kita pakai ganjel karena bosnya pendek. Ganjel di sininya nih. Kalau yang ngeh banget sama video saya sebelumnya, saya kasih ganjel bekas roller. Sepertinya kalau yang ini nggak usah. Tapi kita cobain aja dulu. Oke, kita masukin bautnya, ketiga bautnya. Sini kita kencingin sebentar. Sedikit ya si baut-bautnya. Terus karena ada 3 bagian dari tutup rampletnya. Oh ya, saya jelasin lagi. Nanti si kepala bautnya nyangkut di sini nih. Masuk ke ininya juga ya. Ini lumayan, ada motor yang macet. Jadi bisa saya bikin tutorial ya. Tapi saya nggak buka servis
dan nggak punya bengkel, ini hanya sekedar hobi aja. Kalau ada yang lagi mau dibenerin ya dibenerin. Itu juga kalau saya lagi nggak sibuk, jadi bisa dibantu buat ngebenerinnya. Kencengin dikit-dikit semua bautnya. Emang bagian yang agak susah ya pada saat ngencengin baut ininya nih. Oke, kita tahan dulu, terus kita kencengin bautnya. Oke. Oh iya guys, ada yang lupa, saya lepasin lagi ada semua bautnya sama trackernya. Sebelum proses melepas, kita wajib semprot ya, mau pakai WD 40 atau seperti ini STP, biar lebih mudah ngelepasnya, karena biasanya macet gini karena karat juga ya. Ini sebelum saya lupa, karena di video sebelumnya pun saya nggak kasih contoh ya disemprot. Kita semprot dulu aja sampai nanti karat-karatnya agak sedikit rontok, jadi kita akan mudah melepasnya. Untung barusan ingat nih, kita harus semprot dulu pakai ginian untuk mempermudah ngelepasnya. Dan di sini kita lihat dulu nih, sepertinya sih memang kotor ya, karatan dikit, cuman nggak terlalu banyak. Kita lanjut lagi ya guys, pasangin bautnya. Seperti ini, dan pasang kembali ketiga bautnya. Dan kalau semua bautnya udah kencang, 3 baut ini, tinggal kita putar kepala trackernya nih, putar pelan-pelan. Ini sangat mudah sekali ya, kita lihatin yang dari sininya nih guys, biar kalian percaya ini memang macet. Jadi prosesnya seperti ini ya. Coba saya deketin lagi. Nah, dia ikut jalan kan pulinya, sedikit-sedikit dia ikut maju, ikutin tracker. Ini masih keras juga nih, macetnya lumayan oke. Dan terlepas ya, padahal dia nggak terlalu berkarat tapi macet. Kayaknya masalahnya ada di bosnya nih, bukan dari asnya. Asnya sih bersih, cuman ada sedikit garet-garet kalau kita pegang. Dan bosnya, oh iya, ini ada masalah di bagian bosnya nih. Oh ini dia nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini dia guys, masalah emang ada di bosnya nih, bagian sininya dia udah luka, terus ada bekas karat. Jadi ini nih yang bikin nyangkut nih. Kalau kita masukin lagi ya tuh susah lagi tuh, nggak bisa masuk, dia macet dari bosnya. Nah tuh dia nggak lancar ya. Emang masalah bosnya yang udah jelek nih. Kalau kayak gini jangan dipakai lagi, kita harus langsung ganti ya. Kalau misalnya keadaannya nggak berkarat, nggak masalah ya, kita bersihin aja. Cuman kalau berkarat, ada baiknya kita amplas, pakai amplas halus bagian asnya ini, biar mulus lagi dan nggak bikin nyangkut.
Nih udah masalah. Ini kan agak nyangkut-nyangkut, jadi kita harus amplas. Atau kita pakai yang baru, cobain dulu nih. Kalau udah dibersihin dulu ya. Terus kita cobain si bos yang barunya. Bos yang baru kita coba masuk. Nah kalau lancar seperti ini nih, pakai bos yang baru, berarti memang nggak ada masalah di bagian as pulinya. Tapi kalau begitu kalian ganti bos yang baru, dipasang dia seret juga, kalian harus lakuin langkah seperti ini nih guys. Ambil aja amplas halus, terus kasih sedikit pelumas biar tetap mulus ya. Dan kalian amplas. Hati-hati jangan sampai kena daerah sini, cukup daerah sini aja. Nah, kalian amplas seperti ini. Sampai dirasa ini udah rata lagi ya. Kita lap. Semprot lagi. Lap lagi. Begitu ya prosesnya. Nah, ini udah lancar ya. Nggak ada masalah sama sekali. Dan wajib hukumnya kalau kalian kena macet dari bosnya, kita amplas aja bagian ini, karena pasti udah nggak bakal bener. Sama kayak ini nih, asnya udah agak gelombang, tapi alhamdulillah nggak terlalu parah ya. Kalau parah ya mau nggak mau mungkin harus ganti asnya juga ya, tapi nggak sampai asnya harus diganti. Rata-rata kerusakan hanya di bos yang seperti ini nih. Ini udah agak lancar ya. Ya kayak tadi ini udah lumayan mau masuk habis diamplas pakai bos yang macetnya tadi. Kayak ini nih guys. Memang banyak banget ya. Baik dari Yamaha, Honda atau motor matic lainnya, kejadian bos pulinya yang macet. Terus bagaimana sih cara menghindari bos puli yang macet? Ketika kita pasang, kita kasih grease di bagian asnya atau bagian dalam pulinya. Dan harus diyakinin setelah kalian servis motor sendiri atau dari bengkel, bagian asnya ini atau bosnya ini benar-benar bersih dari yang namanya debu-debu kecil. Kayak gini nih bosnya. Kalau kita rasain pakai jari seperti ini, dia masih ada sisa debu-debu kecil. Jadi kita harus bersihin dulu. Semprot sampai benar-benar tidak terasa adanya debu di dalam bos pulinya. Lalu kita olesin pakai grease, dan saya sarankan kita pakai grease seperti ini nih. Saya nggak pakai grease-nya bawaan dari ini ya, motornya, karena itu lebih cepat kering ya. Dan ya bisa kejadian kayak kemarin macet. Lalu kita kasih aja bagian ininya nih, olesin, lalu kita pasang bosnya. Nah insya Allah kalau udah kayak gini bisa terhindar dari yang namanya macet bos pulinya. Terus kalau misalnya pada saat proses pelepasannya ini bengkok, ganti juga ya. Tapi alhamdulillah ya, ini aman, jadi nggak usah ganti. Tutup rumah rollernya atau rampletnya, hanya cukup ganti bagian bosnya juga ya. Jangan sampai kalian ngerjain hal seperti ini dicongkel-congkel. Ini malah keikut nih. Tadi coba pasang ternyata ringnya ngikut dia.
Kalian congkel-congkel hanya bakal ngerusak bagian pinggiran ininya dan ininya juga rusak. Dan biasanya kerusakan itu karena dicongkel ya. Jadi saya contohin seperti ini. As puli bisa jadi rusak, bertambah parah kalau pada saat ngelepas bos puli yang macet kalian paksa. Saya kasih contoh penjelasannya. Seperti ini. Pada saat si bos pulinya udah stuck macet, terus biasanya kalau mekanik dia maksa pengen buka, habis semprot PD akal-akalin terus congkel-congkel kayak gini. Congkel-congkel, akhirnya dia cacat, bikin cacat di sini. Dan kalau kita goyang-goyang terus kayak gini, nah, terus goyang-goyang dikit-dikit, bagian dari ramplet dalamnya ini pasti bakal kena asnya nih. Terus gini sampai keluar, dia paksa terus, dia bikin cacat bagian asnya. Jadi hindari metode seperti itu. Kalau kalian kena masalah seperti itu di bengkel dan coba congkel-congkel, lebih baik kalian cancel atau saranin bengkelnya lihat video dari saya, tutorial dari saya, cara melepas yang baik dan benar seperti apa. Jangan sampai dicongkel-congkel itu bisa bikin cacat si cover crankcase-nya ini, rusak. Rampletnya juga bakal ngerusak bagian as pulinya. Jadi kita dalam hal menservis motor harus mengikuti langkah-langkah atau SOP yang baik ya, agar tidak terjadi kerusakan di motor kalian. Oke guys, mungkin segitu dulu penjelasannya tentang tutorial melepas bos puli yang macet episode 3. Karena ini udah ketiga kalinya saya melepas bos puli yang dibikin tutorial. Mungkin selanjutnya kalau ada yang macet lagi nih, entah dari keluarga atau teman dekat, bisa dibikin tutorial juga. Pengennya sih yang macet itu motor lain ya, jangan Aerox, X-Raid, ya itu mah saya punya. Tapi kalau misalnya ada Vario atau motor-motor Honda, nah itu saya yang belum pernah coba nanganin ya. Tapi sekali lagi saya nggak buka bengkel, saya hanya sekedar hobi di motor, bikin tutorial biar bisa berbagi pada kalian bagaimana cara memperbaiki motor sendiri. Ya udah deh guys, nih daripada kepanjangan lagi videonya, cukup sekian aja. Nantikan terus tutorial dari saya, jangan lupa klik subscribe, like, share, komen. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.